Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas terkait dengan function ya. Ini di bagian 1. Di evaluasi materi, kita terakhir kemarin membahas terkait dengan perubahan data ya, terkait dengan update ataupun delete dan beberapa catatan di dalamnya. Kita akan mulai terkait dengan function. Function memiliki input dan output. Input pada fungsi itu dirujuk sebagai sebuah argumen gitu ya. Jadi ada argumennya, kemudian function, dan dia akan deliver outputnya. Contohnya misalnya pada mesin minuman misalnya, input itu berupa uang gitu ya. Nanti mungkin input itu data gitu ya. Kemudian di mesin minuman, outputnya adalah sebuah minuman. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Oracle punya dua tipe fungsi yang berbeda. Jadi yang pertama adalah fungsi satu baris, kemudian yang kedua adalah fungsi beberapa baris. Di sini yang membedakan adalah inputannya. Untuk fungsi satu baris, inputannya 1, outputnya 1 gitu ya. Tapi kalau untuk fungsi beberapa baris, itu inputannya banyak gitu ya. Datanya banyak, kemudian outputnya 1 atau tunggal. Fungsi satu baris hanya beroperasi pada satu baris dan mengembalikan satu hasil per satu barisnya. Terdapat tipe berbeda pada fungsi satu baris, antara lain karakter, nomor, tanggal, dan juga fungsi konversi. Fungsi beberapa baris dapat memanipulasi grup baris untuk memberikan satu hasil per grup barisnya. Fungsi ini juga dikenal sebagai fungsi grup. Di SQL, fungsi satu baris dapat digunakan untuk menjalankan kalkulasi seperti pembulatan angka sampai ke suatu desimal tertentu ya, yang sudah ditentukan. Kemudian mengubah item data individu seperti konversi nilai karakter dari huruf kapital ke huruf kecil, kemudian memformat tanggal dan angka untuk tampilan seperti konversi format tanggal database di internal ke format standar tertentu, kemudian mengkonversi tipe data kolom seperti mengonversi string karakter menjadi angka atau tanggal. Jadi fungsi satu baris di situ ada 5 gitu ya, konversi terkait dengan umum, kemudian karakter, angka, dan juga tanggal. Fungsi satu baris menerima satu argumen atau lebih dan akan mengembalikan hasil tunggal per barisnya. Jadi, jika kita menerapkan satu fungsi satu baris menjadi di 12 baris gitu ya, maka kita akan mendapatkan 12 hasil dari fungsi satu baris tadi. Singkatnya, beberapa hal itu seperti ini. Jadi fungsi satu baris tadi itu memanipulasi item data, kemudian menerima argumen dan mengembalikan satu nilai, bertindak pada setiap baris yang dikembalikan, kemudian mengembalikan satu hasil per barisnya. Kemudian kita dapat memodifikasi tipe data, kemudian dapat menggunakan model atau nested atau query bersarang. Kemudian fungsi beberapa baris. Fungsi beberapa baris atau grup menggunakan banyak baris sebagai inputannya dan mengembalikan nilai tunggal sebagai outputnya. Input baris mungkin dapat berupa tabel secara keseluruhan atau tabel terpisah menjadi grup-grup yang lebih kecil. Contoh di sini fungsi beberapa baris atau grup itu ada max. Max itu untuk menentukan nilai tertinggi pada satu grup baris tertentu. Kemudian min itu kebalikannya max gitu ya. Jadi di sini untuk menemukan nilai yang paling rendah pada satu grup baris. Kemudian AVG itu adalah average gitu ya. Average itu
kita di situ menentukan nilai rata-rata pada satu grup baris. Kemudian ada count. Count itu untuk menghitung banyaknya data. Kemudian ada sum. Sum itu untuk menghitung jumlah data. Jadi count itu banyaknya gitu ya. Tapi kalau sum itu menjumlahkan gitu. Yang terkait yang pertama untuk fungsi satu baris ya, memanipulasi huruf dan karakter. Kita ada tambahan sedikit tentang tabel dual. Tabel dual itu akan digunakan untuk mempelajari berbagai macam hal fungsi satu baris. Contoh tabel dual digunakan untuk menjalankan pernyataan select yang berisi kalkulasi. Seperti yang dilihat di pernyataan select di bawah, di situ mengembalikan nilai yang tidak ada di dalam tabel dual. Jadi tabel dual ini kita gunakan untuk apa ya? Salah satunya misalnya melakukan perhitungan aritmetika gitu ya. Nilai yang dikembalikan adalah hasil kalkulasi yang dijalankan. Di situ contohnya select 319 per 29 kemudian ditambahkan dengan 12. Hasilnya adalah 23. Jadi yang dieksekusi adalah yang di dalam kurung dulu, kemudian ditambah 12, jadinya 23. Kalau di Oracle itu harus ada from-nya, jadi minimal from-nya from dual gitu ya. Kan dual itu tabel yang ada di dalam sistem. Kalau di MySQL sepertinya tanpa from dual bisa, jadi tinggal select saja sampai plus 12 titik koma, itu harusnya bisa. Nah, di sini fungsi karakter satu baris. Fungsi karakter satu baris dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama, fungsi yang mengkonversi huruf string karakter, itu fungsi manipulasi huruf. Kemudian yang kedua, fungsi yang dapat menggabungkan, mengekstrak, menampilkan, menemukan, mengisi, dan memotong string karakter. Itu adalah fungsi manipulasi karakter ya. Seperti yang terlihat di gambar sebelah kiri. Fungsi satu baris dapat digunakan dalam klausal select, where, ataupun order by. Jadi di situ fungsi-fungsi yang ada di situ bisa ada di select, bisa ada di where, boleh juga ada di order by. Fungsi manipulasi huruf penting karena kita mungkin tidak selalu tahu di dalam huruf apa gitu ya. Apakah itu kapital, kecil, atau campuran dari database, dari data yang kita simpan di dalam database-nya. Manipulasi huruf memungkinkan Anda untuk sementara mengkonversi data database ke huruf yang kita pilih gitu ya. Ketidakcocokan antara penyimpanan di dalam database dan permintaan kita gitu ya, itu bisa dihindari. Jadi perbedaan antara isian data di dalam database dengan isian kondisional yang kita mau masukkan gitu ya. Fungsi manipulasi huruf digunakan untuk mengonversi data dari status penyimpanannya di dalam tabel menjadi huruf kecil, huruf besar, ataupun campuran. Konversi ini dapat digunakan untuk memformat output dan juga dapat digunakan untuk mencari string tertentu. Fungsi manipulasi huruf dapat digunakan sebagai sebagian besar di pernyataan SQL ya. Jadi sebagian besar pernyataan SQL itu bisa kita terapkan fungsi manipulasi huruf ini tadi. Contoh yang pertama itu adalah lower. Jadi sintaknya di situ lower, kolom, kemudian ekspresinya apa? Mengkonversi karakter alfa numerik alfa ya. Di sini karakter menjadi huruf kecil. Jadi contohnya di situ adalah select last name from employee where lower last name. Jadi di dalam database tabel employee kemudian kolom last name kita lakukan lower gitu ya. Di situ kita tidak tahu di isian di dalam datanya itu apakah hurufnya itu upper atau lower atau campuran. Makanya kita pastikan itu di lower semua. Kemudian kita berikan nilai value-nya adalah yang huruf kecil semua. Jadi secara otomatis nanti data di last name-nya akan dibuat huruf kecil semua.
Jadi nanti si Abel huruf kecil semua, dia akan bisa match gitu ya dengan data di dalam database kita. Kemudian yang kedua, upper, kebalikan dari lower ya. Upper kolomnya apa atau ekspresinya. Dia mengonversi karakter alfabet menjadi huruf kapital. Di situ contohnya kembali last name. Last name kita lakukan upper, kemudian kita compare dengan huruf besar semua Abel gitu ya. Jadi otomatis yang ada di dalam database itu akan dibuat besar semua, kemudian baru dikomparasi dengan Abel yang besar semua. Kemudian yang ketiga ada init cap. Init cap di sini dia mengkonversi nilai karakter alfabet menjadi huruf kapital untuk huruf pertama dari setiap kata. Jadi misalnya di last name itu ada Abel, kalau kita lakukan init cap seperti dalam query di situ yang di bawah, init cap last name. Jadi apapun data di dalam database-nya, dia akan dilakukan perubahan huruf besar di huruf pertama saja. Jadi huruf kapitalnya di huruf pertama saja untuk setiap kata. Jadi pada saat kita komparasi dengan Abel dengan huruf kapitalnya ada di A bagian depan saja, nanti dia akan match gitu ya. Jadi ada upper, ada lower, ada init cap. Kemudian fungsi manipulasi karakter digunakan untuk mengekstrak, mengubah, memformat, mengubah string karakter dengan cara tertentu. Satu karakter atau lebih atau kata-kata dilewatkan ke dalam fungsi, dan fungsi kemudian akan menjalankan fungsinya pada string karakter input dan mengembalikan nilai yang diubah, diekstrak, dihitung ataupun diubah. Gitu ya. Yang pertama ada concat. Concat di sini kita gunakan untuk menggabungkan dua nilai menjadi satu ya. Kalau kemarin itu kita menggabungkan menggunakan double pipe seperti itu ya. Di sini misalnya kita ambil dua argumen string dari string karakter, gabungkan string keduanya dengan yang pertama. Bisa juga ditulis menggunakan operator rangkaian. Kemarin ya, kita kemarin menggunakan operator rangkaian double pipe. Seperti misalnya hello, kemudian double pipe word gitu ya. Jadi dua-duanya akan digabungkan jadi hello world tanpa spasi. Kecuali kalau kita tengahnya dikasih karakter spasi juga, nanti dia akan terpisah. Nah, si concat ini perilakunya sama. Jadi misalnya di situ yang pertama select concat, kemudian karakter hello, kemudian karakter word yang kedua ya. Jadi yang pertama koma yang kedua from dual, nanti hasilnya adalah hello world. Contoh yang lain di situ adalah select concat first name, last name. Jadi di situ nanti akan digabungkan antara kolom first name dan juga kolom last name. Kemudian yang kedua adalah substring, substr gitu ya. Jadi sub str, dia mengekstrak string dengan panjang yang sudah kita tentukan. Jadi ini memotong string gitu ya. Argumennya adalah karakter string, kemudian posisi awal, kemudian panjangnya berapa. Argumen panjang adalah opsional, dan jika kita hilangkan, maka dia akan mengembalikan semua karakter ke akhir string. Jadi contohnya di situ yang pertama adalah select substring dari hello world, kemudian kita ambil string awalnya itu adalah mulai dari 1, kemudian string panjangnya adalah 5. Jadi sebanyak 5 digit dari karakter pertama gitu ya. Jadi H, E, L, L, O itu 5, jadi hello. Kemudian contoh yang kedua, panjangnya itu tidak kita masukkan. Jadi misalnya select substring hello world, kemudian 6. Jadi kalau kita mulai dari karakter ke-6 berarti mulai dari huruf W gitu ya. Kemudian karena panjangnya nggak ada, maka W tadi itu sampai akhir gitu ya. Jadi word gitu ya. Kemudian di situ contoh yang lain select substring
last name kita ambil dari satu kolom, kemudian dimulai dari string posisi awalnya adalah 1, kemudian panjangnya adalah 3. Di situ hasilnya ada AB, kemudian DAF gitu ya. Jadi ada 3 digit gitu ya, karena panjangnya kita set 3. Kemudian yang ketiga selanjutnya adalah length. Length di sini kita mengukur panjang string sebagai sebuah satuan angka gitu ya. Jadi fungsi mengambil string karakter sebagai argumen, kemudian mengembalikan jumlah karakter dalam string dari karakter tersebut. Contohnya di situ adalah select length dari hello world from the wall gitu ya. Maka dihitung hello world itu ada 10 karakter gitu ya, 10 digit. Jadi hasilnya adalah angka 10. Kemudian contoh misalnya select dari satu kolom gitu ya. Select length dari last name. Maka akan dihitung satu persatu. Yang pertama 4, 6 dan seterusnya. Itu dari satu tabel gitu ya. Kemudian berikutnya adalah inster. Dia mencari posisi numerik dari karakter yang ditentukan. Jadi di inster dia mencari kemunculan pertama pada suatu substring dalam satu string karakter dan mengembalikan posisinya dia sebagai angka berapa gitu ya. Jika substring tidak ditemukan, maka angka 0 dia akan dikembalikan gitu ya. Contohnya di situ misalnya select inster dari satu string hello world, kemudian yang kita cari adalah huruf W gitu ya. Nah, huruf W itu ada pada karakter berapa? Itu inster akan mengembalikan sebuah angka. Jadi W itu ada di 6 gitu ya. Kemudian contoh yang lain di situ adalah select last name. Kemudian inster last name, A gitu. Berarti kita akan mencari di last name huruf A itu posisinya ada di berapa gitu ya. Huruf A kecil ya, karena di sini case sensitif antara A kecil dan A besar itu beda. Maka yang pertama di situ adalah Abel, karena tidak ada A kecilnya, maka kalau tidak ditemukan dia akan di return 0 gitu ya. Kemudian yang kedua Davis, di situ muncul karakter yang kedua, maka muncul 2 seperti itu ya. Mungkin nanti bisa diamati kalau A-nya lebih dari 1, hasilnya yang dimunculkan berapa gitu ya. Kemudian bagian berikutnya ada lpad. Lpad itu mengisi sisi kiri string karakter, menghasilkan nilai rata kanan. Jadi nilainya dia akan rata kanan. Lpad membutuhkan 3 argumen, yaitu string karakter, kemudian jumlah total karakter dalam string yang akan diisi, dan kemudian adalah karakter yang harus diisi. Contohnya di situ select lpad dari hello world, kemudian karakter jumlahnya adalah 15, kemudian karakter pengisinya adalah di situ dash gitu ya, strip. Jadi kita hitung di situ hello world itu ada 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 karakter. Jadi si hello world itu ada 10 karakter, maka untuk mencapai 15 dia akan ditambahkan dash di bagian depannya, karena dia left gitu ya, lpad, left pad gitu ya. Jadi dashnya sebanyak 5, kemudian hello world itu ada 10 digit, jadi totalnya adalah 15 digit gitu ya. Contoh yang berikutnya adalah lpad dari last name. Jadi dari satu kolom di tabel employee last name, di situ digenapkan menjadi 10 digit. Apapun berapapun digit setiap kata yang ada di dalam last name. Contohnya di situ Abel gitu ya. Abel di situ ada 4 digit. Berarti karakter yang akan dimasukkan di situ adalah bintang gitu ya. Di depannya akan dibuat bintang sebanyak 6. Kemudian yang kedua Davis. Davis di situ ada 6 digit, maka depannya tinggal sisanya 4 digit gitu ya untuk karakter bintangnya. Itu lpad, left pad. Kemudian kebalikannya ada rpad, right pad.
dia mengisi sisi kanan dari string karakter, menghasilkan nilai yang dia rata kiri. Contohnya kebalikan dari yang tadi. Di sini select rpet hello world 15, kemudian pakai karakter dash gitu ya. Maka di situ tertulis hello world itu 10 digit, kemudian sisanya sampai 15 itu adalah dash. Jadi dashnya ada 5. Kemudian rpet dari last name dengan 10 karakter gitu ya, 10 digit. Di situ bintangnya tinggal sisanya. Tadi Abel itu yang lpet itu ada di belakang gitu ya. Di sini karena rpet, Abelnya di depan, kemudian bintangnya memenuhi sampai 10 digit. Davis juga sama. Kemudian berikutnya adalah trim. Trim di sini menghapus semua karakter yang kita tentukan dari awal, kemudian akhir, atau dari awal dan akhir dari string. Sintaknya untuk trim di sini adalah ada 3 ya. Yang pertama select trim leading. Kalau kita gunakan leading berarti yang akan ditrim hanya bagian depan saja gitu ya. Contoh di situ select trim leading A from ABCBA. Maka di bagian string ABCBA dia akan dipotong bagian depannya kalau yang dipotong itu adalah huruf A kecil gitu ya. Kalau ditemukan A kecil, maka dia akan dipotong. Maka hasilnya di situ tinggal BCBA. Kemudian yang kedua, trim trailing. Jadi kalau trailing itu berarti bagian belakangnya yang akan ditrim. Trailing A kecil dari ABCBA. Maka di ABCBA belakangnya ada A kecil juga, maka dia akan dipotong. Kemudian kalau mau depan belakang kita gunakan both. Jadi di situ select trim both A kecil from ABCBA. Jadi A depan akan dipotong, A belakang juga akan dipotong. Ingat untuk masalah karakter di sini. Jadi untuk string atau karakter dia case sensitif gitu ya. Jadi A kecil dan A besar berbeda. Kemudian ada replace. Replace di sini kita mengganti urutan karakter di dalam string dengan kumpulan karakter yang lain. Sintaknya untuk replace di situ replace string yang akan di-replace gitu ya. Kemudian string to replace itu string yang akan dicari dan dikeluarkan dari string satunya tadi. Kemudian replacement stringnya itu adalah string baru yang akan dimasukkan ke dalam string 1 gitu ya. Contohnya di situ select replace, kemudian yang akan diganti adalah di situ Jack and Joy. Jack and Joy itu karakter yang akan bukan karakter ya. Jack and Joy itu adalah string yang akan diganti apa saja yang kita mau gitu ya. Kemudian yang bagian keduanya adalah huruf J besar. Huruf J besar itu adalah yang akan diganti gitu ya. Jadi di dalam string Jack and Joy, kalau ditemukan huruf J besar, dia akan kita ganti dengan di situ string BL gitu ya. Jadi J diganti dengan BL. Maka Jack J-nya akan diganti dengan BL, jadinya black. Kemudian Joy di situ J-nya akan diganti dengan BL, jadinya blue. Hasilnya adalah black and blue. Contoh yang lain di situ replace Jack and Joy. Di situ yang diganti adalah J gitu ya. Karena tidak ada karakter penggantinya, maka dia akan hilang gitu ya. Jadi contohnya Jack and Joy di situ J-nya itu dihilangkan, jadinya tinggal X and O gitu ya. Kemudian kita juga bisa mengganti satu kolom gitu ya. Dengan karakter yang kita tentukan, kita ganti dengan karakter yang lain. Contohnya di situ replace last name itu dari tabel employee ya. Yang kita ganti adalah huruf A kecil, kita ganti dengan bintang gitu ya. Jadi di situ Abel karena tidak ada A kecilnya, maka tidak ada yang diganti.
Kemudian Davis, karena A-nya ada di karakter kedua, di situ dia diganti dengan bintang, dan seterusnya. Polanya seperti itu. Kemudian sebagai tambahan yang lain juga, di sini ada namanya variabel pengganti. Kadang kita mungkin perlu menjalankan suatu query yang sama dengan banyak nilai yang berbeda untuk dapat kumpulan hasil yang berbeda juga. Nah, kita bisa membayangkan kita mau menulis sebuah laporan karyawan dan juga departemen, tetapi query-nya itu mengembalikan data untuk satu departemen pada satu waktu saja. Tanpa menggunakan variabel substitusi, permintaan ini kita harus mengulang-ulang query yang kita mau tadi itu dengan mengubah berbagai macam angka gitu ya. Jadi query-nya berulang-ulang. Untuk menggunakannya, kita bisa melakukan penggantian nilai dengan kalau normal itu pakai hardcode gitu ya. Jadi kalau di sini kita hardcode, tapi di hardcode-nya kita tambahkan variabel. Nah, di situ tambahan variabelnya kita mulai dengan titik 2, kemudian nama variabelnya apa. Di Apex dia akan melihat pernyataan hardcode kita, query kita tadi. Kalau di situ ditemukan titik 2 kemudian nama variabel, maka dia akan menjalankan sebuah pop-up gitu ya. Contoh misalnya, jika sebuah query seperti ini, select first name, last name, salary, department ID dari tabel employee, di mana di situ where department ID sama dengan 10 gitu ya. Kemudian di situ dijalankan beberapa kali untuk nilai yang berbeda, misalnya ke 20, kemudian 30, 40, dan seterusnya. Mungkin kalau kita hardcode kan kita nanti akan merubah 10-nya menjadi 20, 30, 40, dan seterusnya. Ini query ini tadi, itu bisa kita tanamkan sebuah variabel pengganti gitu ya. Jadi di situ di bagian baris kondisionalnya where department ID itu sama dengan kita berikan variabelnya dengan titik 2, kemudian nama variabelnya, enter department ID gitu. Misalnya seperti itu. Jadi nanti dia akan mengeluarkan sebuah pop-up yang meminta inputan enter department ID. Di situ value-nya berapa gitu ya. Di Apex ini kan karena berbasis pada browser gitu ya. Jadi karena dia berbasis pada browser, pop-up itu biasanya ada yang diblokir gitu, di browsernya. Jadi pemblokiran pop-up itu harusnya dimatikan. Jika tidak dimatikan, pop-up-nya di sini dia tidak bisa keluar. Kemudian sebagai catatan, variabel substitusi itu dia diperlakukan sebagai string di dalam Apex. Berarti misalnya kalau kita minta inputan karakter atau tanggal, kita tidak perlu memasukkan tanda petik tunggal gitu ya. Jadi langsung saja isiannya apa, tidak perlu petik tunggal. Kalau tadi angka, cukup angka juga. Jadi angka ataupun karakter ataupun tanggal tidak perlu membutuhkan petik tunggal. Seperti itu sebagai catatannya. Baik, seperti itu yang bisa kita sampaikan, dan kita lanjutkan untuk diskusinya secara live. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.